Dengan gaya seperti itu, Gibran pasti ketakutan kalau diajak debat, apalagi diajak adu mulut terkait isu pelanggaran etik oleh MK. Gibran boleh saja bersembunyi di balik konstitusi yang dipermainkan dengan rapi, tapi dia tidak akan bisa mengelak dari hukum yang sudah dinyatakan cacat secara etika. Dia tidak akan bisa mengelak dari stigma cawapres yang lahir dari pembegalan konstitusi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siword. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari sejumlah kampus di Solo Raya menggelar demo di depan kantor Wali Kota Solo pada hari Senin lalu. Tujuan mereka mau bertemu dengan Gibran adalah karena mereka menyoroti masalah demokrasi yang sudah terkikis dan juga pencemaran lingkungan di Solo. Mereka juga kontra dengan pelemahan Mahkamah Konstitusi. Ini semua terkait dengan keputusan MK yang mana semua hakim MK cacat etik. Tapi ternyata keinginan mereka untuk bertemu dengan Gibran harus pupus. Mereka gagal bertemu dengan Gibran dan terpaksa membubarkan diri jam 5.30 sore. Mereka mempertanyakan kenapa Gibran tidak mau ketemu mereka, padahal seharusnya dia tidak sedang dalam masa cuti. Memang tidak dijelaskan kenapa Gibran tidak mau menemui mereka. Bisa jadi mungkin tidak ada di balai kota, tapi di berita tidak disebutkan. Mahasiswa menunggu sampai sore dan membubarkan diri. Mereka tidak diberitahu alasan kenapa Gibran tidak menemui mereka. Kalau menurut perkiraan saya, dengan tuntutan soal demokrasi dan MK yang menetapkan adanya pelanggaran etik dalam putusan MK, Gibran pasti kabur dong. Putusan MK ini tidak akan bisa terlepas dari nama Gibran. Berkat putusan ini, Gibran maju sebagai cawapres. Gibran bahkan terlihat sudah menunggu momen tersebut dari dulu. Buktinya, ketika ditanya apakah akan maju sebagai cawapres, dia tidak berani menjawab dengan tegas. Terkesan pelin-pelan dan mengulur waktu. Begitu putusan MK keluar, Gibran langsung menyambut kesempatan itu secepat kilat. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Majalah Tempo pernah membuat satu ulasan di mana Iriana adalah yang mendorong Gibran untuk menjadi cawapres jauh sebelum batas usia capres-cawapres digugat. Kalau ini dibantah, berarti ada kemungkinan lain, yaitu Jokowi ikut cawe-cawe. Kalau ini masih dibantah juga, maka hanya ada satu kesimpulan yang tersisa, yaitu Gibran sendiri yang kebelet menjadi cawapres. Ada yang bilang Prabowo yang meminta supaya Gibran menjadi cawapres dia. Ini tidak masuk akal, karena pertama, Prabowo dikabarkan sempat kebingungan karena sesudah putusan dari MK, ternyata publik sangat marah. Sentimen negatif terhadap Gibran sangat besar. Prabowo sempat panik, tapi terpaksa mengusung Gibran. Kalau menurut rumor, ini karena ada tekanan-tekanan yang cukup besar kepada Prabowo. Kalau semua ini bukan karena nafsu Gibran, meskipun Prabowo mendesak, Gibran bisa menolak dan tetap konsisten pada konstitusi. Makanya, mau mengelak kemanapun, Gibran dan keluarganya tidak akan bisa menghapus jejak sejarah ini. Gibran seumur hidup akan terus dicap sebagai cawapres yang lolos karena pelanggaran etik dari MK dan konstitusi yang diakali. Ada yang bilang putusan MK bersifat final dan Gibran tidak salah karena mengikuti putusan itu. Saran saya, jangan jadi orang yang mau dibodohi. Dengan banyaknya bukti yang beredar, kalau masih merasa Gibran anak yang polos, itu artinya sudah buta dengan fakta. Jadi, saya lebih percaya kalau Gibran takut bertemu dengan para mahasiswa karena masalah MK ini sangat memalukan. Ini adalah aib yang tidak bisa ditutupi dengan cara apapun. Bertemu dengan para mahasiswa adalah cari penyakit. Gibran pasti akan jadi bulan-bulanan dan dipermalukan. Bayangkan kalau dia disorot media, dikritik, dihujat dan dipermalukan, lalu viral di media sosial. Bukankah itu akan menambah nilai minus untuk Gibran?
Diajak debat saja, Gibran sering bolos. Dari sekian banyak debat atau diskusi publik di luar KPU, Prabowo Gibran yang paling sering tidak hadir. Kadang kalau berkunjung ke suatu tempat untuk kampanye, Gibran ngomongnya sedikit banget. Kadang cuma 2 menit, lalu kabur ke tempat lain. Apalagi kalau Gibran ketemu dengan para mahasiswa yang jelas-jelas akan menerkam dia dengan frontal. Sudah pasti dia bakalan sembunyi. Mana berani dia beradu mulut dengan orang lain kalau sudah bicara soal demokrasi dan Mahkamah Konstitusi. Sudah sering kita dengar Gibran bikin blunder lewat ucapan yang sembarangan. Ditanya soal inovasi pembangkit listrik tenaga sampah, dia bilang ada di buku panduan, sehingga tidak perlu dia jelasin. Bahas soal ibu hamil, keceplosan bilang asam sulfat. Sampai-sampai dia dijuluki Samsul. Samsul itu kependekan dari asam sulfat. Diskusi soal ekonomi kreatif, Gibran minta supaya yang bertanya sekalian kasih solusi, supaya jangan Gibran aja yang kasih solusi. Kemudian diskusi jangan lewat jam 9 malam, karena dia mau tidur, kayak anak sekolahan yang besok mau ujian nasional. Dengan gaya seperti itu, Gibran pasti ketakutan kalau diajak debat, apalagi diajak adu mulut terkait isu pelanggaran etik oleh MK. Gibran boleh saja bersembunyi di balik konstitusi yang dipermainkan dengan rapi, tapi dia tidak akan bisa mengelak dari hukum yang sudah dinyatakan cacat secara etika. Dia tidak akan bisa mengelak dari stigma cawapres yang lahir dari pembegalan konstitusi. Gibran itu cawapres yang sangat komplit, bersembunyi di balik proses hukum yang cacat, dibantu banyak orang supaya kelihatan berprestasi, jago menghindar supaya tidak kelihatan bobrok, bicara seirik mungkin supaya tidak kelihatan kayak anak sekolah mengarang bebas, didukung oleh politisi tua yang mati-matian memeras otak untuk mengcounter isu yang menyerang dia. Isi dalam ditutup rapat-rapat supaya rakyat melihat dia adalah anak muda yang penuh prestasi. Saya dan banyak orang, mungkin kalian juga pernah tertipu. Dulu kita anggap Gibran hebat, tapi semakin banyak isu yang dibongkar sampai sekarang ini, ternyata semua itu cuma tampilan luar. Gibran bisa saja melarikan diri dari undangan debat dari pihak ketiga. Dia bisa saja memilih diam, pidato sekian detik, atau melarikan diri dari kenyataan. Tapi pada hari Jumat nanti, Gibran tidak akan bisa lolos karena dia wajib hadir di acara debat KPU untuk cawapres. Caimin sudah siap menerkam. Untung saja Mahfud MD tidak garang dan suka menyerang. Kalau tidak, Gibran akan menjadi cawapres yang paling malu-maluin. Di debat inilah akan ada pembuktian sejauh mana kemampuan Gibran. Kita juga bisa tahu watak aslinya seperti apa. Di debat sebelumnya, Prabowo yang dianggap gemoy langsung ketahuan bohongnya ketika dipancing Anies dan emosinya langsung meledak. Kita akan melihat bagaimana Gibran mengelola emosi saat terjepit dan diserang habis-habisan oleh 2 cawapres lain. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.